Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Zurahan STMT yang merupakan salah satu dosen pada program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Agus Lima. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT TDPT. Bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah Fisika Bangunan yang merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Mata kuliah Fisika Bangunan dengan kode mata kuliah 1311 dengan jumlah SKS 2 SKS dan pada semester 3. Pengertian mata kuliah Fisika Bangunan. Mata kuliah Fisika Bangunan itu akan mempelajari tentang dasar-dasar fisika bangunan, pengaruh iklim pada kesehatan dan kenyamanan bangunan secara umum, pengaruh iklim pada bangunan yang paling sering dipergunakan, pencahayaan alami dan buatan, radiasi matahari atau orientasi atau posisi bangunan terhadap arah matahari, penghawaan alami dan buatan, kebutuhan pembaharuan udara akibat dari polusi udara, kebutuhan ventilasi untuk mendapatkan kelembaban dan temperatur yang ideal, akustik lingkungan yang harus diantisipasi untuk ditanggulangi, akustik ruangan, sifat atau perilaku bunyi pada bentuk ruang dalam, rambatan bunyi pada konstruksi bangunan. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Fisika Bangunan yaitu DIA. Yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga adalah assessment. Teknik delivery. Teknik delivery yaitu teknik menyampaikan materi mata kuliah Fisika Bangunan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama penyampaian materi dengan menggunakan buku ajar sebagai sumber referensi pembelajaran seperti buku Fisika Bangunan jilid 1 dan jilid 2, buku prinsip-prinsip akustik dalam arsitektur, buku heating, cooling dan lighting, buku arsitektur kenyamanan termal, dan buku eksperimen dalam fisika bangunan. Yang kedua, menggunakan metode penyampaian materi dalam bentuk presentasi atau PPT untuk memberikan gambaran secara audiovisual kepada mahasiswa terhadap penerapan ilmu fisika dalam bidang arsitektur. Yang ketiga yaitu metode video pembelajaran sebagai bahan referensi mahasiswa untuk menambah pemahaman tentang fisika bangunan pada bidang arsitektur. Interaksi yaitu adalah pendekatan interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk yang pertama diskusi grup. Mahasiswa dibagi dalam beberapa grup untuk mendiskusikan materi dan memaparkan hasil diskusi ke ruang kelas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, metode tanya jawab yaitu membiasakan mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang belum dipahami. Dan ketiga adalah metode simulasi dan analisa software sebagai penguatan kemampuan mahasiswa terhadap analisa performa bangunan seperti Ecotech Analysis, WR Plot, Radian, dan software-software lainnya. Asesmen yaitu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk asesmen pada mata kuliah Fisika Bangunan dilakukan dalam bentuk kontrak mata kuliah pada awal semester dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan dipaparkan pada awal perkuliahan serta menyepakati tentang standar dan kriteria penilaian pada mata kuliah Fisika Bangunan. Berikut RPS mata kuliah Fisika Bangunan. Pertama, konsep mata kuliah Fisika Bangunan yang pertama mempelajari iklim, cuaca dan arsitektur. Yang kedua, solar chart dan ilmu ukur matahari. Yang ketiga, kalor dan kelembaban kenyamanan termal, penyinaran matahari pasif, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, kelembaban, peneduh dan pendingin pasif, bunyi dan arsitektur akustik, prinsip-prinsip dasar akustik ruang, penanggulangan cacat akustik, dan kriteria bangunan hijau. Standar kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah Fisika Bangunan yaitu mengetahui pengetahuan awal tentang kaitan fisika bangunan pada bangunan, lingkungan dan manusia pada konteks yang berbeda, memahami iklim makro dan mikro serta aspek-aspek iklim yang memengaruhi bangunan dan kenyamanan manusia. Yang ketiga, memahami solar chart dan ilmu ukur matahari. Yang keempat, memahami kalor dan kenyamanan termal. Yang kelima, mengetahui dan memahami tentang penyinaran matahari pasif. Yang keenam, mengetahui dan memahami tentang pencahayaan alami. Yang ketujuh, mengetahui dan memahami tentang pencahayaan buatan. Kedelapan, mengetahui dan memahami tentang kelembaban, peneduh dan pendinginan pasif. Yang kesembilan, mengetahui dan memahami tentang bunyi atau suara, kelakuan bunyi, akustik dan suara. Kesepuluh, mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip data akustik.
mengetahui dan memahami tentang akustik ruang dan prinsip desain akustik ruang. Yang ke-12, mengetahui dan memahami tentang penanggulangan cacat akustik. Kriteria dan standar penilaian pada mata kuliah fisika bangunan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Universitas Al-Muslim berdasarkan beberapa komponen, yaitu meliputi 10% kehadiran, tugas-tugas UTS 25%, ujian tengah semester 20%, tugas-tugas sebelum UAS 25%, dan ujian tugas akhir 20%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan, seperti kearifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian dan tingkah laku, presentasi kelompok, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan, yang pertama kehadiran 10% untuk 16 kali pertemuan, tugas kelompok 50%, tugas yang diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan baik individu maupun kelompok, yang terdiri dari tugas sebelum UTS 25% dan tugas sesudah UTS 25%. Ujian tengah semester atau UTS 20% diperoleh dari hasil ujian tengah semester mahasiswa setelah mengikuti pelatihan selama 8 pertemuan, dan ujian akhir semester atau UAS 20% diperoleh dari hasil ujian pada akhir semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan. Satuan acara perkuliahan atau SAF seperti yang telah kita disusun oleh dosen pengampu, oleh saya sendiri Insinyur Zuhrayan STMT, dan disetujui oleh Kaprodi, yaitu Bapak Aris Munandar STMT. Ini contoh satuan perkuliahan atau SAF. Dan ini terakhir, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di ruang kelas dan beberapa video ajar yang saya gunakan pada mata kuliah fisika bangunan. Alhamdulillah, untuk kajian hari ini kita jumpa kembali dan akan melanjutkan materi tentang pengaruh lokasi iklim lingkungan terhadap bangunan Indonesia. Ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah fisika bangunan. Sebelumnya di pertemuan pertama kita masuk tes dan perkenalan mata kuliah tentang fisika bangunan, dan ini pertemuan kedua kita akan lanjut tentang pengaruh lokasi iklim lingkungan terhadap bangunan Indonesia. Terus akhir, kata konsep untuk mata kuliah ini adalah iklim dan cuaca, di mana faktor penentunya adalah faktor penentu unsur dan interaksi. Faktor desain arsitektur, di mana orientasi bangunan dan lingkungan, bentuk, volume dan luas pasar bangunan, bentuk lokasi udara, jenis dan penempatan yang bangunan, konstruksi bangunan, dan set lain. Sedangkan elemen set pembentuk iklim mikro itu adalah topografi, material permukaan, vegetasi, dan air permukaan. Ada yang itu apa? Ya, baca lagi. Belum hujan. Temperatur udara, arah angin, itu apa termasuk dengan definisi iklim? Nah, dulu buku arsitektur tropis iklim adalah kondisi fisik lingkungan atmosferik yang merupakan karakteristik lokasi geografi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur suhu udara, kelembaban angin, curah hujan, radiasi matahari, dan saling bertentangan satu sama lainnya. Ini dimaksud dengan iklim adalah kondisi cuaca kita yang terjadi secara terus menerus, disebut dengan iklim. Kalau cuaca dia dalam bentuk sesekali hujan, misalnya panas itu sesekali berubah. Tapi kalau iklim itu adalah berlangsung lama. Iklim tropis kita tidak pernah berubah menjadi iklim panas, tidak kan? Kita tidak berubah menjadi iklim subtropis, tidak. Kita akan menjadi tropis. Tapi kalau cuaca hujan panas itu akan berubah. Sesuai hari ini panas, besok dingin, misalnya besok hujan. Dalam buku iklim dan arsitektur disebutkan bahwa iklim keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah permukaan bumi yang berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Nah, mereka merupakan kondisi fisik udara pada suatu lokasi dan suatu waktu, sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan yang merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu. Itu disebut dengan iklim. Kalau cuaca atau lingkungan dan iklim atau klimat dinyatakan dengan besaran unsur fisik
ada atmosfer yang selanjutnya disebut unsur cuaca atau unsur iklim yang terdiri dari penerimaan radiasi matahari, keparahan fluk pada permukaan dan permukaan bumi, lama perjalanan matahari, suhu udara kelembaban, udara tekanan, udara kecepatan dan arah angin, penutupan awan, presipitasi, kemudian hujan, salju atau evaporasi dan evaporasi. Nah, ini yang akan mempengaruhi terhadap cuaca. Nah, proses terjadinya cuaca di iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang sama yang disebut dengan unsur iklim. Unsur iklim terdiri dari radiasi surya, suhu udara, kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara dan angin. Tujuan berbeda dengan waktu dan dari tempat ke tempat yang iklim. Ini kita sudah bisa membedakan apa yang mempengaruhi terhadap iklim dan apa yang mempengaruhi terhadap cuaca. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa di dunia ini ada beberapa iklim. Ada tropis. Kita tuh masuk ke tropis. Tropis. Nah, subtropis yang mana sini? Subtropis. Ada yang bisa baca keperbedaan? Bisa bilang tadi. Ini subtropis gimana? Gimana ini? Siap. Iklim kering. Ya. Iklim hangat. Iklim sedang dan hubungan yang cukup. Ini adalah pembagian dari iklim juga dibagi menjadi 9 zona, yaitu kadang rumput kering, kadang rumput tropis, hutan tropis, Mediterania, iklim sedang, kutub dan juga hutan dingin, gunung serta pegunungan. Kemudian ada juga ciri-ciri dari zona ini adalah pembagiannya berdasarkan dominasi spesies tumbuhan yang hidup sesuai dengan iklim di zona tersebut, cenderung hanya dapat ditemui rumput kering dan atau kemudian tumbuh besar. Di pembagian zona-zona iklim. Karena perbedaan iklim dan cuaca. Tadi kita sudah bicara bahwa ada perbedaan antara iklim dan cuaca. Yang sebetulnya perbedaannya adalah jangka waktu cuaca. Dia dalam waktu singkat. Misalnya hari ini hujan, besok panas. Itu adalah cuaca. Dan kalau iklim itu perbedaannya cepat. Tingkat perubahan cepat, lambat. Iklim terus sepanjang tidak berubah. Kemudian luas wilayah sempit, kalau iklim luas wilayah luas. Indonesia biasanya disebut dengan daerah tropis. Faktor yang mempengaruhi geografis dan dokumentasi kalau iklim mempengaruhi suhu dan kelembaban iklim. Kemudian klasifikasi cuaca itu ada iklim tropis basah, iklim kering atau iklim kering, iklim dengan variasi suhu, iklim sirkumpolar dan iklim dingin atau kompolar dan hujan. Dan iklim adalah panas, cerah, berawan, hujan, dingin dan mendung. Jadi ada perbedaan antara iklim dan cuaca. Unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Apa dari dan cerah ada? Tekanan udara. Apa yang unsur yang mempengaruhi? Apa unsur yang mempengaruhi udara? Udara yang begini masa sehingga menyebabkan vulkanik. Iya. Itu adalah alat yang untuk mengukur disebut dengan barometer. Barometer ditemukan oleh Romy Seri pada tahun 1654 hasil penelitian tekanan udara yang disebut dengan barometer anemoid. Anemoid barometer ini dibawa ke tempat lain dan dapat juga digunakan untuk mengukur di tempat di atas permukaan anemoid. Bagi suhu udara disebut dapat diukur dengan termometer. Kertas yang dimasukkan dalam suhu disebut termogram. Macam-macam termogram dan dapat digunakan untuk mengukur suhu udara, yaitu termometer dewasa, maksimum, minimum, maksimum dan minimum, situasi galani, benekal, monran, dan termometer tahanan. Di bawah ini dapat digunakan untuk termometer maksimum, minimum, situasi galani. Yang ketiga adalah angin. Nah, angin ini kita akan coba mengukur menggunakan mikro. Ini angin adalah aliran udara di tempat yang satu tempatnya angin dapat terjadi jika ada faktor-faktor yang mengenai arah kecepatan. Untuk ini kita akan menggunakan media video pembelajaran. Bagaimana kita mencoba untuk mengukur. Kita akan menggunakan video dari Bapak W.S. Purwanto. Akan menjelaskan bagaimana penggunaan mikro pada
bagaimana kita mengukur arah angin pada saat ini. Ini ada, di samping itu ada kelembaban udara. Ada dua macam, kelembaban absolut mutlak dan kelembaban relatif ataupun nisbi. Absolut adalah banyak uap air yang dapat dalam 1 meter kubik udara, sedangkan kelembaban relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air di dalam udara pada volume dan suhu alat pengukur kelembaban relatif disebut hygrometer. Oke, untuk ini kita skip sampai sini dulu. Kita akan coba melihat tentang bagaimana penggunaan WLF pada pengukuran angin. Kita menggunakan video dari LNF atau bagaimana menganalisa angin menggunakan WLF. Ini merupakan bagian dari arsitektur digital di mana analisa tapak sedang menggunakan software, baik untuk mengukur angin dan juga untuk mengukur matahari. Kalau matahari kita menggunakan software reflect software untuk melihat bagaimana arah mata angin terhadap tapak. Ini sebelumnya kita akan menggunakan data online sebelum kita, karena sekarang data online sudah bisa kita ambil secara langsung, namun kita harus membuatkan dulu akun. Ini kita ambil data dari data online bmkg.go.id. Sebelumnya kita buatkan akunnya dulu dengan dashboard, kesediaan data iklim, data ekonomi, dan ini sudah kita ambil untuk analisa mata angin kita adalah data iklim. Di sini ada iklim harian. Ini kita pilih session yang paling kita pilih. Kemudian pilih parameter, cek list semua yang ada kata anginnya. Temperatur, ada angin, kita checklist. Pilih lokasi kita di mana. Jadi untuk sampel karena Jawa Barat, nanti kita Jawa Tengah, nanti kita kalau kita untuk daerah Aceh kita ambil yang mendekat adalah stasiun apa? SIM. Nah, sessionnya kemudian tentang waktu untuk proses yang berjalan. Kita misalnya ini tanggal 15, kita ambil tahun yang sudah penuh, bulan yang sudah penuh. Ini bulan Oktober, berarti kita ambil di Septembernya 1 sampai 30 Septembernya, itu 1 bulan. Kemudian nanti kita akan mengisi seperti kuesioner. Kita berikan minta 5 lah sebagai bentuk aspek kita. Dan terima kasih kita mereka akan memberikan data analisa angin kepada kita. Kemudian kita memberikan kritik dan saran. Kita berikan bahwa video sudah bagus dan kemudian kita pertahankan sebagai terima kasih kita terhadap data angin yang sudah diberikan oleh BMKG. Kemudian kita masuk Excel. Di sini ada pemilihan downloadnya. Kemudian data masuk akan bentuk Excel. Mudah dan simpel, tidak terlalu rumit. Data langsung bisa kita download. Ini Excel. Ini ada tanggal, ini kecepatan, ini arah angin, rata-rata, dan ini adalah arah anginnya, apakah utara, selatan, dan sebagainya. Ini kecepatan wind speed, kecepatan angin, karena wind speed, kecepatan angin, ini ada wind orientation, arah angin. Untuk bisa kita masukkan data ke dalam report, kita harus membuatkan tambahan. Misalnya tahun ini tahun 2020. Tahun 2020. Nah, kita nomor ke bawah. Karena data kita 31 hari, kita ketikkan sampai ke 31 hari. Kemudian bulan ini kita namanya bulan 7 misalnya, seperti bulan 7 yang sudah kita. Ini adalah waktu 24 jam, 1, 2 sampai 24 jam. Kekurangannya kadang-kadang karena kita punya 31 hari ya, jadi selebihnya diisikan dengan 1, 2, 3 dan 4. Ini
dianggap sebagai waktu 24 jam. 1, 2 sampai 24, sisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan lengkap 30. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 31. Jadi kita anggap bahwa ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai dengan 24 jam. Tapi yang berikutnya yang memang anggap sebagai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk kita harus buat sumber waktu dulu, kemudian kita bisa untuk kita pakai. Jadi ada namanya file, edit, tools, edit, dan update. Ini ambil itu import data from Excel. Data tadi yang Excel sudah kita ambil, kita buat, kita import menjadi data kita. Tapi di sini harus paham bahwa sebelumnya kita harus membuat data, kita mengambil data dari data session yang paling dekat dengan lokasi kita. Sebelumnya oleh karena itu kita harus membuat dulu ini yang asli. Caranya seperti apa? Ini di data online DFG kita buatkan akun dulu. Ini kebetulan saya sudah buat akun. Mereka kalau kalian kita harus buat akun dulu masing-masing dan tidak langsung dibalas. Nanti ada waktu misalnya verifikasi 1 sampai 24 jam dulu, baru kita akan diberikan balasan terhadap akun kita. Nah ini seperti contoh tadi, kita ambil data iklim, tidak data harian. Data iklim harian yang kita ambil untuk kita masukkan ke WL Cloud-nya. Di sini ada iklim harian, peak session, tadi ada PT, kemudian dari parameter tadi yang ada angin-anginnya. Ini ada angin. Ada? Kita cek. Ini yang ada anginnya. Mana lagi? Mana? Nih, maksimum rata-rata kita cek juga. Angin rata-rata kita cek. Ambil. Kemudian ini tidak ada lagi ya untuk pemilihan ya. Di atas gimana? Oh iya, angin terbanyak ya. Ini ambil Aceh. Kita ambil Aceh. Mana Aceh? Halo Aceh, dari kabupaten. Kita di mana yang ada sessionnya? Stadion apa namanya? Bandara Dr. Sumawi Malik Saleh. Kita coba cari apa tidak? Dia berada di Kabupaten Aceh Utara atau Pangkalan Sumawe. Aceh Utara atau Sumawe. Data session metodologi paling besar. Tentang waktu ini kita di bulan Oktober, berarti kita ambil yang bentuknya di September ya, tanggal September. September ini penuh tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Keterkaitan data dengan pekerjaan Anda sangat terkait ya, bahwa kita butuh data ini untuk menganalisa site. Kemudian akses data mudah tidak? Mudah kan? Ya. Kelengkapan data lengkap tidak? Data layanan data online merupakan pekerjaan Anda? Ya. Titik saran, kalau kita sudah mendapatkan data, kita bilang buat sudah bagus. Ini ada terima kasih kembali dari mereka. Terima kasih sudah memberikan penilaian terhadap layanan data online. Lalu kita bisa ambil data kita dalam bentuk Excel. Sudah ada tanggal. Ini kita tanggal tadi tanggal 9 kan, tanggal 1, 9 sampai dengan tanggal 30 September. Datanya sudah ada. Ini kecepatan angin, orientasi, wind orientation. Ini rata-ratanya, ini arah anginnya. Berarti kita untuk data yang kita butuhkan di sini permintaan dari berupa tersebut ada 3 tahun. Kita mengatakan yang sudah adalah 12 tahun. Kita berikan sampai ke ini bakalan tahun 2021. Nah itu apa lagi di sini? Hari. Hah? Bulan dulu. Bulan, kemudian hari. Kemudian apa lagi?
Jam ini, karena kita punya 30 hari, kita berasumsi bahwa 1 sampai 24 itu adalah sebagai 1 sampai 24 jam. Dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 jam dan 29. Ini 1 hari kita punya waktu 24 jam. Benar? Nah, sisanya ini kita tambahkan untuk hari berikutnya. 1, 2, 3. Import. Listnya kita sudah ada data yang akan kita masukkan ke PLN. Kita punya import juga. Import data dari Excel. Tadi kan sudah kita simpan. Data kita import. Dan tanggal, dari speed, kecepatan ini tadi, orientation, makan, tidak variasinya, bintang, bujur, elevasi, tahunnya berapa, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa. Ini kita ambil, yuk, ambil, dicetak di sini. Di G, ini kita lihat lagi ya. G berapa? G 9. I, G, G. Ini G. Untuk mohon, tahun kita ambil di M. Jadi kita tadi kan ada sheet di atas, kita buat kembali bahwa tahunnya itu di mana? Di shell yang mana? Shell yang mana? Di M. Dan ini adalah hari itu di I. Oh, J itu waktu. Dan ini adalah week orientation di mana? Di ini dia. Di C. Masukkan di sini adalah sel C. Kemudian di week split kita masukkan sel B dan our report situation dimasukkan ke report yang D ini ada row-nya di mana? Di mana data kita? Row berapa? Row 10 sampai dengan row 40. Itu data kita berada. Selnya, sel G misalnya, sel B, sel I, datanya di mana? Di 3 menit lagi. 10 sampai dengan 40. Kemudian session AD itu ada data session AD data kita saja. Dan kemudian city Semarang ini state itu negara Indonesia. Kemudian lebih tinggal berapa ini sudah ada kita perhatikan itu lagi dan ada pixel dan begitu bilangnya juga ada diambil kemudian aja bisa yang kita buat tadi di sini nih ada ininya bintang bujur ini yang akan diperhatikan. LB-nya ini berapa? 96006 misalnya ya untuk Indonesia dan itu saya ini kita masukkan ke airport-nya. Begitu bilangnya berapa ini? Begitu kita ada ini dia 9694 itu 9 sudah terisi semua. Sessionnya juga ini dia time zone-nya kita ambil yang Bangkok karena kita berada di lintang Asia. Sudah? Oke. Untuk selanjutnya bagaimana kita mengambil hasil dari ini, kita akan coba dulu menggunakan URL code-nya, kemudian kita add datanya. Data ini kita masukkan ke site. Caranya seperti apa? Kita akan lanjutkan di minggu depan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya tentang PDD UKT TPTD bidang pengajaran untuk mata kuliah Fisika Bangunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.